Alright guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini gua bakal membahas Ballon d'Or karena FIFA sudah merilis nama-nama daftar atau calon memenangkan Ballon d'Or tersebut. Oke, tapi sebelum kita mengulas atau berbicara tentang siapa saja nama-nama yang berkesempatan untuk mendapatkan Ballon d'Or, kita akan lebih dahulu mengerti atau menelaah apa itu Ballon d'Or. Oke. Dilansir dari Wikipedia bahasa Indonesia, Ballon d'Or adalah sebuah penghargaan sepak bola tahunan. Penghargaan ini diberikan kepada pemain yang terpilih karena telah melakukan yang terbaik pada musim sebelumnya. Penghargaan ini digagas oleh penulis majalah Francis Football yang bernama Gabriel Hennett yang meminta rekan-rekannya untuk memilih pemain terbaik di Eropa pada tahun 1956. Pemenang perdananya adalah Stanley Matthews dari Blackpool. Awalnya hanya wartawan yang dapat memilih pemain asal negara Eropa yang bermain di klub-klub Eropa, yang berarti bahwa pemain seperti Diego Maradona yang bermain di klub sepak bola Eropa tetapi bukan berasal dari Eropa, dan Pele yang tidak bermain untuk klub Eropa juga tidak dari Eropa tidak memenuhi syarat untuk menerima penghargaan ini. Perubahan aturan diberlakukan pada tahun 1995 sehingga memungkinkan pemain-pemain non-Eropa untuk mendapatkan penghargaan ini jika mereka bermain untuk klub Eropa. Pemain non-Eropa pertama yang memenangkan penghargaan ini adalah pemain AC Milan bernama George Weah. Pada tahun yang sama, pada tahun 2007, setiap pemain di dunia memenuhi syarat untuk dipilih dan terpilih, dan wartawan yang memiliki hak pilih juga semakin banyak. 96 wartawan dari seluruh dunia memilih 5 pemain. Sebelumnya hanya 52 wartawan yang berbasis di Eropa pada tahun 2006. Ballon d'Or dan penghargaan pemain terbaik dunia FIFA digabungkan pada tahun 2010, dan pemain pria terbaik di dunia sejak saat itu telah dianugerahi FIFA Ballon d'Or setiap tahunnya. Pada 2016, Ballon d'Or kembali menjadi milik majalah Francis Football setelah kontrak dengan FIFA habis. Nah, itu dia Ballon d'Or ya. Sekarang pertanyaannya, syarat penentuan juara Ballon d'Or itu bagaimana? Menurut aturan yang ada, FIFA memiliki kriteria tersendiri untuk menentukan siapa yang pantas berada di daftar final kandidat peraih penghargaan ini. Dia adalah pemain yang dipertimbangkan atas dasar performa di lapangan dan sikap secara keseluruhan di dalam dan luar lapangan. Sikap pemain juga menjadi pertimbangan utama karena pemain dianggap sebagai panutan untuk masyarakat. Karena itulah pemain seperti Luis Suarez sempat dianggap tak memiliki peluang karena sejumlah insiden di beberapa musim lalu. Dan pertanyaannya lagi, siapa yang bisa memberikan pilihan? Para juri beranggotakan pelatih timnas dan kaptennya dari negara anggota asosiasi FIFA. Pemilik hak memilih lainnya adalah para jurnalis terpilih. Dalam aturannya disebutkan hanya satu jurnalis di setiap negara yang diperbolehkan memberikan pilihan. Mereka diperbolehkan memberikan pilihan kepada pemain yang bermain atau terafiliasi dengan negara mereka sendiri. Sementara kapten timnas tidak diperbolehkan memilih diri mereka sendiri, tapi diizinkan memilih rekan setim, baik di level klub maupun timnas. Nah, pertanyaannya lagi, bagaimana suara dikumpulkan? Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemilik hak suara harus memilih 3 pemain yang menjadi finalis. FIFA kemudian memberikan 5 angka kepada pilihan teratas, 3 angka untuk pilihan kedua, dan 1 poin untuk pilihan ketiga. Pemain dengan jumlah perolehan poin terbanyak adalah pemenangnya. Nah, ada pertanyaan lagi, apakah sistem pemilihan tidak memiliki masalah? FIFA tidak mengakui masih banyak kekurangan dari sistem pemilihan yang ada, tapi mereka menjanjikan akan selalu ada transparansi dalam setiap proses pemilihan. Sistem pemilihan tak menutup kemungkinan akan terjadinya kolusi dan nepotisme. Pemain atau pelatih cenderung memberikan suaranya kepada rekan atau kolega mereka sendiri ketimbang pemain yang dianggap lebih pantas mendapatkan gelar tersebut.
tahun 2012, Messi mengatakan dirinya memberikan suaranya kepada Sergio Aguero ketimbang Cristiano Ronaldo. Bodoh jika Anda tak mempertimbangkan Cristiano sebagai yang terbaik. Saya hanya berpikir saya hanya ingin memberikan pilihan pada pemain yang menjadi pilihan saya, tandas Messi kala itu. Masalah lain yang juga muncul adalah kepantasan mereka yang mendapatkan hak suara. Karena sistem pemilihan bersifat global, tak sedikit dari para pemilik suara yang jumlahnya mencapai lebih dari 500 orang itu tak pernah bertemu dengan pemain atau menyaksikan langsung kandidat peraih penghargaan bermain. Hal ini membuat ada tanggapan bahwa fans sekalipun yang sekedar duduk di sofa di ruang TV, mereka juga memiliki kapasitas dan kualitas yang tak jauh beda dengan pelatih atau pemain timnas dari negara antah berantah dalam memberikan suara mereka. Perihal sikap di luar lapangan yang juga masuk dalam pertimbangan pemilihan dinilai terlalu tendensius. Misalnya jika Messi sering melakukan kegiatan CSR ketimbang Ronaldo atau Neymar, atau lebih mudah dan memiliki toleransi tinggi saat diwawancara. Apakah karena hal itu kemudian pemain Argentina itu lebih pantas dinobatkan sebagai pemain terbaik tahun ini? Kontroversi lainnya adalah periode pemilihan. Terlalu panjangnya periode pemilihan bisa membuat banyak perubahan. Sebagai contoh, penampilan istimewa Frank Ribery pada tahun 2013 yang membawa Bayern Munchen menjadi kampiun di 3 kompetisi berbeda, ternyata kalah dengan performa heroik Cristiano Ronaldo di laga Portugal melawan Swedia pada kualifikasi Piala Dunia 2014. Nah, jadi itu pengertian atau ulasan singkat dan sejarah singkat tentang Ballon d'Or itu sendiri. Dan selanjutnya kandidat 2020 dan tahun 2021 ini siapa saja? Nah, ini kita bakal bahas. Oke, ini dia 30 nama nominasi yang sudah dirilis oleh FIFA. Nama-nama tersebut ialah Cesar Azpilicueta, Nicolo Barella, Karim Benzema, Leonardo Bonucci, Kevin De Bruyne, Giorgio Chiellini, Cristiano Ronaldo, Ruben Dias, Gianluigi Donnarumma, Bruno Fernandes, Phil Foden, Erling Haaland, Jorginho, Harry Kane, N'Golo Kante, Simon Kjaer, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku, Riyad Mahrez, Lautaro Martinez, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Luka Modric maksudnya, Gerard Moreno, Mason Mount, Neymar, Pedri, Mohamed Salah, Raheem Sterling, Luis Suarez. Oke, itu dia 30 kandidat untuk bertarung, ya, istilahnya bersaing di Ballon d'Or 2021. Oke, dari 30 nama ini ada 5 kandidat terkuat yang digadang-gadang menjadi persaingan ketat, yaitu yang pertama ada Lionel Messi, terus yang kedua ada Robert Lewandowski, yang ketiga ada Jorginho, yang keempat ada Karim Benzema, yang kelima itu ada Cristiano Ronaldo kalau nggak salah ya. Walaupun Cristiano Ronaldo ini tidak sangat kuat sebenarnya, cuman masih ada yang menganggap Cristiano Ronaldo ini layak untuk mendapatkan Ballon d'Or 2021. Oke. Dan yang menariknya di Ballon d'Or 2021 ini sebenarnya ada 2 yang akan diberikan, akan ada 2 pemenang maksudnya, karena pada tahun 2020 kemarin Ballon d'Or sempat terhenti karena adanya COVID-19 yang membuat persaingan jadi terasa tidak adil. Akhirnya penganugerahan Ballon d'Or 2020 ditiadakan, namun sikap France Football tampaknya berubah. Dilansir dari Tribuna Rabu 28 tanggal 7 2021, Prancis Football bakal menganugerahkan trofi Ballon d'Or kepada 2 orang, yaitu pemenang edisi 2020 dan 2021. Gitu guys. Oke. Dan di sini pun ada pro kontranya. Apa pro kontranya? Kita baca. Bek Napoli, Kalidou Koulibaly mengatakan bahwa Ballon d'Or 2021 memalukan. Sebelumnya kritik juga didengungkan penjaga gawang Chelsea
yaitu Keylor Navas yang merasa kiper butuh Ballon d'Or terpisah dari pemain non kiper. Bek Napoli Khalidou Koulibaly melontarkan kritik pedas pada metode penilaian FIFA Ballon d'Or edisi 2021. Koulibaly kecewa setelah kiper Chelsea yang juga kompatriotnya di timnas Senegal, Edouard Mendy, tidak termasuk dalam daftar 30 nomine. Sejak bergabung dengan Chelsea pada September 2020, Mendy telah mencatatkan jumlah nirbobol yang mengesankan kiper. Kiper berusia 29 tahun itu juga membantu The Blues menjuarai Liga Champions pada musim debutnya. Tanpa Mendy, 5 pemain Chelsea yang bersaing untuk dinobatkan sebagai pemenang pada 29 November mendatang adalah N'Golo Kante, Jorginho, Romelu Lukaku, Mason Mount, dan Cesar Azpilicueta. Itu dia. Tanpa si Mendy, katanya si 5 pemain itu tidak akan bisa bersaing di Ballon d'Or. Memalukan, Edo, sapaan Mendy. Bukan salah satu dari nomin. Sayang sekali. Padahal dia adalah penjaga gawang Afrika pertama yang memenangkan Liga Champions, ucap Koulibaly. Sepertinya kami pemain-pemain asal Afrika harus bekerja 2 kali lipat untuk bisa dihargai. Bagi saya dia layak berada di antara 30 pemain itu, tutur bek berusia 30 tahun itu. Tapi kembali lagi itu tergantung pada kebebasan suara para jurnalis Ballon d'Or dan keputusan mereka harus dihormati, tambahnya. Satu-satunya kiper yang masuk dalam daftar nominen tahun ini adalah Gianluigi Donnarumma. Musim lalu, kiper baru PSG itu membawa Milan kembali ke Liga Champions dan antarkan timnas Italia juara Euro 2020. Faktanya, kiper terakhir yang memenangkan penghargaan ini adalah pengawal Mister legendaris Rusia Lev Yashin pada tahun 1963. Sejak itu kiprah-kiper seakan terabaikan. Nah, jadi banyak kiper yang menginginkan Ballon d'Or terpisah karena kalau dihitung oleh gol dan assist ya gimana kiper mau juara gitu. Oke, jadi itulah ulasan singkat tentang Ballon d'Or dan juga daftar-daftar nominasi peserta yang ada di dalam Ballon d'Or 2021. Oke, jadi semoga memberikan informasi untuk kalian dan jangan lupa untuk like video ini dan komen. Untuk konten-konten menarik lainnya jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching.